Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap majelis GKJW Jemaat Malang menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kepada Bapak Ibu Saudara warga tamu atau yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sungguh melengkapi sukacita kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu ini masih dalam suasana bulan keluarga. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus pembangunan akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 7 dan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Cawisan bagi warga jemaat, termasuk pemuda, dilaksanakan dalam ibadah keluarga atau patuen di masing-masing kelompok. Warta yang kedua yaitu dari Komperlitbang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Rembuk Warga tahun 2023 dan bermaksud memberikan masukan, saran, pertanyaan, silahkan menyampaikannya melalui online dengan link yang ada di slide di depan. Paling lambat hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Warta yang ketiga, dari Panitia Hari Ulang Tahun ke-100 GKJW Jemaat Malang. Mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara warga jemaat pada acara kajian sejarah GKJW Jemaat Malang. Kajian sejarah GKJW Jemaat Malang. Ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli jam 17 tempat di gedung gereja. Demikian warta yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saksikan dulu tayangan video dari Panitia HUT. Salam patunggilan bagi saudaraku sekalian. Mewakili seluruh anggota Majelis Jemaat dan juga warga Jemaat Bulu Lawang, saya Pendeta Maria Agnesia yang menjadi pendeta baku di tempat ini pada saat ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 tahun bagi saudara di GKJW Jemaat Malang. Menghayati 100 tahun penyertaan Tuhan, kiranya Jemaat Malang semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, memahami dinamika pelayanan dan persekutuan, dan bersatu padu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Mary Kusumawardani, saat ini sebagai pendeta baku di GKJW Jemaat Donomulyo, dan kami seluruh penatua, diaken, dan warga jemaat GKJW Jemaat Donomulyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Malang yang ke-100 tahun. Kiranya dengan usia 100 tahun ini semakin mandiri, menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua yang menyaksikan karya Tuhan atas GKJW Jemaat Malang. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saya Pendeta Fantri Galatia menyapa dengan kasih Bapak Pendeta Legal Hendriawan selaku Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang, segenap penatua diaken dan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang. Saya mewakili segenap warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Wonorejo Bantur
menyampaikan selamat atas perayaan Hari Ulang Tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-100 tahun. Sampai di sini, Tuhan menyatakan anugerah dan penyertaan-Nya kepada GKJW Jemaat Malang. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun seluruh pelayan Tuhan dalam mendampingi pertumbuhan iman jemaat, dan Roh Kudus senantiasa menuntun segenap warga jemaat agar semakin berakar di dalam Kristus. Dirgahayu GKJW Jemaat Malang, Immanuel, Allah beserta kita. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan. Kami dari GKJW Jemaat Bangelan, secara khusus saya Bill Clinton Sudirman mewakili seluruh warga Pasamuan mengucapkan selamat hari ulang tahun buat GKJW Jemaat Malang yang ada di Majelis Daerah Malang 1 ini. Semoga GKJW Jemaat Malang menjadi berkat untuk segenap ciptaan. Kiranya warta shalom itu menjadi bagian di dalam pribadi yang utuh dan menjadi damai sejahtera untuk kehidupan ini. Tuhan memberkati. Shalom, saya Inprima Kurnianto. Saya adalah pemuda GKJW Talun. Saya dipanggil dan dibesarkan oleh Talun era tahun 84 untuk menjadi organis, melayani Tuhan di bidang musik gerejawi. Saya bersyukur bahwa karena panggilan itu sekarang saya dipanggil menjadi pendeta GKJW. Saya berterima kasih karena Talun sudah mendewasakan saya, memantapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya sekarang berada di GKJW Jemaat Gadang, pelayanan di Gadang, dan kurang 3 tahun saya sudah pensiun. Semua itu terjadi karena saya pernah dibesarkan oleh GKJW Talun. Selamat ulang tahun gerejaku, GKJW Talun yang ke-100. Saya berharap sampai kapanpun Talun berhasil mendidik menjadi induk semang dari semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, karena Talun sudah mendewasakan banyak pepantan menjadi jemaat. Gusti berkahi. Perjalanan gereja selalu bertumbuh dan dinamis. Oleh karena itu maka pelayanan gereja tidak pernah berhenti. Karena gereja adalah milik Tuhan dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan pernah lelah untuk melayani, tetaplah bertumbuh. Karena Tuhan senantiasa beserta. Kami GKJW Jemaat Gedung Gadang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKJW Jemaat Malang. Semoga semakin mandiri dan menjadi berkat. Demikian tayangan video dari Panitia HUT yang ke-100. Bapak Ibu, ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Doni Derajat Gus Darmanto. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang 2 dan ke-5. Pujilah
kita pada sore hari ini akan bersama-sama kita lakukan dengan didasari iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kasih kekal setianya sampai selama-lamanya. Salam dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah keluarga GKJW sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan tema renungan kita saat ini adalah keluarga kerajaan Allah. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari NKB 191 ayat 1 sampai dengan 3. Kristus kita satu tetap dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelak biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendekati tahta Allah dan kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, karena sebaik-baiknya kita selaku manusia tentu ada pelanggaran, ada dosa, entah itu kita sengaja ataupun tidak. Sebagaimana tertulis di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci juga yang kudus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati menghadap kehadirat-Mu. Kami sangat menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa, yang walaupun telah ditebus oleh Kristus di kayu salib, dengan darahnya yang tercurah yang menyucikan hati kami. Tetapi di dalam keseharian kami adalah manusia lumrah yang selalu penuh dengan keinginan duniawi. Karena itu ya Tuhan,
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam setiap kata-kata kami, perbuatan kami juga, di dalam pemikiran kami. Kalaupun ada dosa, cacat, dan celah, Tuhan kiranya berkenan mengampuni dan memaafkan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan pada sore hari ini untuk menghadap kehadirat Tuhan, bukan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, melainkan juga merenungkan firman-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dipersilakan untuk berdiri. Roma 4 ayat yang ke-7 dan 8 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dengan sukacita mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 3. Yesus mengambil hari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta, minta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar tembus suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Terlebih pada sore hari ini, kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari PKJ 255, bait yang pertama. Tuhan yang memegang
Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka yang memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Supaya
Untuk bacaan yang kedua kita ambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia suluk roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan berdiri. Bacaan Injil diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai dengan 43, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang.
Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Yang berbagi adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Pada sore hari ini menjelang petang, ya, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, terutama di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, kemudian penjelasannya ada di dalam ayat 36 sampai dengan 43. Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sok pintar, ya, tapi Tuhan Yesus itu mengerti ketidakmengertian dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan Tuhan mengajar dengan bahasa yang sangat mereka pahami. Ia menggunakan bahasa kiasan sehari-hari yang dipahami oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Karena Tuhan juga menyadari, Kristus menyadari bahwa para pengajar pada masa itu, ahli-ahli Taurat, kemudian juga orang-orang Farisi, itu lebih banyak memberikan hukum-hukum Taurat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan tanpa memberikan satu pemahaman yang tuntas. Dan Tuhan Yesus masuk di dalam kehausan akan pengetahuan, akan hikmat, akan pengertian yang ada atau kerinduan yang ada di tengah umat Israel pada waktu itu. Jika orang-orang biasa ya bisa mengerti ajaran Kristus itu melalui perumpamaan-perumpamaan, tidak demikian dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam Matius 13 ayat 10 sampai dengan 13 kita mengulik sedikit ya mundur, karena untuk memahami Matius 13 ini tidak bisa hanya memahami 1-2 perikop saja, tetapi kita mundur sedikit ya. Di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13 diterangkan semuanya itu dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ketika ditanya oleh para murid, ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya padanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa?" Ayat 12, "Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat 13, "Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun
melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Israel yang waktu itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang dianggap sudah memahami ya tentang hukum-hukum Taurat, tentang kitab para nabi. Tetapi mereka merasa sudah tahu dan tidak perlu tahu lebih dalam lagi. Sehingga dikatakan di situ, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai pemahamankah? Mempunyai uangkah? Mempunyai hartakah? Saya mencoba melihat beberapa literatur, ternyata yang dimaksud dengan mempunyai di sini adalah mempunyai kerinduan, mempunyai kehausan, mempunyai kelaparan akan hikmat, akan pengertian, akan kebijaksanaan. Sedangkan itu tidak dimiliki atau tidak dipunyai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa dirinya adalah gelas yang telah penuh. Sedangkan murid-murid Kristus dan juga orang-orang Israel sederhana pada kebanyakan pada masa itu, mereka adalah gelas kosong yang haus akan kebenaran, haus akan hikmat pengertian. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka selalu berkumpul, kemanapun beliau pergi selalu diikuti. Karena mereka merasa haus, merasa inilah yang seharusnya ada di tengah-tengah bangsa kita Israel. Pengajar yang sejati, nabi yang kita tunggu-tunggu. Itu yang dimaksud di dalam pengertian mempunyai tadi itu. Nah, Bapak Ibu kembali kepada renungan kita ya. Bacaan kita, Matius 13, kelanjutannya 24 sampai dengan 30 dan 36 sampai 42. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dengan bahasa yang sederhana, karena kebanyakan umat Israel pada waktu itu petani, nelayan, kemudian juga ada pedagang, lalu ada juga yang sering jadi kebencian di tengah-tengah umat Israel itu adalah pemungut cukai. Dan ini bahasa-bahasa atau profesi sehari-hari yang hidup di tengah umat Israel. Sehingga dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus pun juga menggunakan istilah-istilah, menggunakan profesi-profesi yang tidak jauh dari itu. Tidak pernah digunakan dalam perumpamaan itu seorang menteri misalnya, atau panglima, atau raja. Karena apa? Itu sesuatu yang jauh dalam pemikiran umat Israel kebanyakan pada waktu itu. Sehingga digunakanlah istilah-istilah atau profesi atau perumpamaan yang sederhana supaya masuk. Dan pada saat ini Kristus memberikan istilah pertanian ya. Kalau kita lihat tadi, seolah-olah kita tidak perlu lagi merenungkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena perumpamaan di ayat 24 sampai dengan 30 dijelaskan oleh Kristus di dalam ayat 36 sampai dengan 42 poin per poin. Jadi terus buat apa kita merenungkan? Langsung sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Ada maksud di balik semuanya itu ya. Kalau kita merecall kembali Bapak Ibu Majelis, pada beberapa bulan yang lalu kita mengikuti homiletika di mana kita harus melakukan hermeneutik. Lalu apa bedanya hermeneutik dengan eksegesis? Wonten ingkang tasih enget. Eksegesis kita ketika membaca firman Tuhan lalu kita melihat kira-kira ini pengertiannya atau tafsirannya bagaimana. Jadi kita langsung menafsirkan dengan cara kita sendiri. Hermeneutik tidak demikian. Kita berusaha memahami perikop kita seperti tadi saya tarik mundur ke belakang, bahkan seharusnya dibaca lebih utuh lagi kitab Matius ini berbicara tentang apa. Suasana apa, kerohanian atau kebatinan pada masa itu seperti apa. Dan bahkan juga kita juga perlu melakukan sedikit studi sejarah yang hidup pada masa itu apa, bagaimana sejarah pada masa itu.
Itulah kita melakukan hermeneutik. Jadi penafsiran berdasarkan studi yang lengkap. Meminjam istilah Bapak Bambang Nurseno, ya, seorang budayawan, bahwa sejarah yang akurat dan lengkap yang menjadi latar belakang penulisan kitab suci disertai dengan bukti-bukti itu adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Sekali lagi, sejarah yang akurat dan penuh bukti yang menyertai penulisan kitab suci itu adalah mitra sejati bagi iman yang penuh bukti. Jadi Alkitab kita ini, firman Tuhan ini, Injil yang kita baca ini tidak jatuh dari surga mak teleduk itu, apa bahasa Indonesianya mak teleduk itu. Jatuh begitu saja lalu kita diminta wis ngerti gak ngerti pokoknya wacanan. Ikuti, bukan begitu. Kita boleh melakukan studi sejarah karena ini ditulis dalam rentang waktu 4.000 tahun sehingga bisa dilakukan studi di dalamnya. Nah, di dalam bacaan kita ini, maaf agak melenceng sedikit, di dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengerti tentang bercocok tanam. Karena di dalam perumpamaan sebelumnya juga ada cerita tentang penabur yang menaburkan benih jatuh di tanah di pinggir jalan, kemudian dimakan burung, jatuh di tanah yang berduri, ya, kemudian jatuh di tanah yang berbatu dengan sedikit tanah di dalamnya, lalu jatuh di tanah yang subur. Ya sama, saat ini Tuhan Yesus juga menceritakan satu perumpamaan di mana ada seorang pemilik tanah yang menanam gandum. Kalau di sini ya padi. Seperti itu. Nah, di dalam pertanian, ya, dunia pertanian dimanapun tentu dikenal trilogi bertanam, bercocok tanam. Apa? Yang pertama adalah tentunya bertanam. Bertanam atau menanam benih, bisa juga menaburkan benih, ya, atau menyemaikan benih. Ya. Artinya itu menumbuhkan benih supaya tumbuh. Yang kedua adalah melakukan perawatan. Perawatan di sini tentunya mencabut gulma atau rumput yang mengganggu. Kemudian kalau misalnya ada hama penyakitnya, wereng misalnya, tentu disemprot, ya, supaya mati werengnya atau penyakitnya, hamanya. Dan yang terakhir melakukan pemanenan atau penuaian. Nah, ini adalah trilogi pekerjaan yang ada di bidang pertanian di mana-mana di seluruh dunia, ya, termasuk juga di Indonesia, di mana kita bertanam terutama adalah padi sebagai makanan pokok kita. Ya, dalam kultur masyarakat Jawa, trilogi tadi dikenal sebagai tandur, matun, dan derep. Tandur itu berarti menanam, ya, nandur. Matun itu berarti mencabuti rumput-rumput atau gulma yang akan menjadi pengganggu tanaman padi tadi. Lalu derep. Derep itu panen. Panen raya, panen itu, derep. Nah, sehingga bacaan kita, ayat 39 itu dalam bahasa Jawa bunyinya, "Satru kang nyebar wiji alang-alang iku iblis. Waktu panen iku wekasaning jaman lan kang padha derep iku malaikat." Nah, di sini derep disebut, artinya panen. Jadi yang melakukan penuaian itu adalah para malaikat. Itu ayat 39. Mudah bagi kita untuk menafsirkan atau langsung menafsirkan karena memang di dalam keterangan dari Tuhan Yesus ayat 36 sampai dengan 42 diterangkan bahwa yang namanya gulma atau rumput-rumput pengganggu disebut lalang di situ, itu adalah antikristus. Sedangkan gandumnya, ya kalau kita masyarakat Jawa adalah padinya, itu adalah kita. Adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang terpilih. Nah, sehingga ya sudah, lalang nanti akan dikumpulkan, dibakar, ya, atau antikristus akan masuk ke neraka, sedangkan kita murid-murid Kristus masuk surga. Selesai, sudah.
Tetapi mari kita coba memetik pelajaran dari sini. Apakah berhenti sampai di situ? Jika kita merenungkan, tentu panjenengan membaca firman Tuhan, mendapatkan perenungan berbeda dengan saya. Tetapi saya mencoba melakukan perenungan ini dan memetik dua pelajaran. Yang pertama adalah, jika kita menanam padi, karena kita orang Jawa tahunya padi bukan gandum, padi atau jagung ya, maka rumput atau tanaman pengganggu suka tidak suka akan tumbuh. Mau tidak mau itu akan tumbuh di antara padi yang kita tanam. Itu sudah alami. Jadi mboten. Kalau kita menanam rumput, ya sudah saya tanam rumput aja biar yang tumbuh padi. Kira-kira tumbuh enggak padinya? Rumputnya tambah ketel. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menebar kebaikan, jangan kaget apabila kemudian ada benih-benih kejahatan yang ikut tumbuh. Maksudnya bagaimana? Nah, saya coba menceritakan, ini kisah nyata, bukan saya mau curhat, ya, mohon maaf, Bapak Ibu Majelis, enggak curhat saya, cuma sambat. Jadi pada waktu pandemi kemarin kan kita ibadah online, gitu. Kita tidak bisa beribadah offline atau luring seperti ini, tetapi melalui YouTube. Nah, itu saatnya para majelis, penatua, dan diaken itu kerja keras. Karena apa? Karena kita harus keliling ke jemaat-jemaat, ya, ke anggota jemaat untuk mengumpulkan persembahan. Betul ya? Kemudian juga kalau perjamuan kudus, kita juga harus keliling untuk menyerahkan anggur dan roti perjamuan. Lalu minggu depannya keliling lagi untuk mengambil persembahan termasuk persembahan syukur. Ya, kerja keras. Nah, pada waktu kerja keras kira-kira lamanya berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ya. Bahkan 3 tahun katakan. Itu setiap minggu kami harus keliling seperti itu dan kita berkumpul setelah beberapa minggu untuk bersama-sama menghitung persembahan itu. Lalu disampaikan kepada warga persembahannya terkumpul dari kelompok ini sekian. Yang disampaikan ke gereja ini, yang untuk kas kelompok dan seterusnya. Nah, pada waktu kumpul itu kadang juga jadi sarana curhat. Nah, ada salah seorang teman majelis curhat begini. Lah iya Pak, awake dhewe ini kan melayani warga juga. Nggih, leres. Napa? Loh kok bisa ya? Ada yang kolu, mentolo, ya, tega. Pak, persembahan saya kok belum diambil? Loh, kemarin sudah saya ambil, Pak, di WA itu. Tapi jenengan pergi, sehingga rumahnya kosong. Sebab itu ya, mohon maaf kita lewati. Ya tolong diambil, Pak, ke rumah. Loh, padahal rumahnya itu loh, jalan dari rumah saya itu enggak ada 2 menit. Paling 1 menit sampai. Ya ngalem deh, Pak. Dengan diaken itu apa? Loh, nek diaken apa? Diaken itu kan diakon toh. Lah iya apa oleh diakon? Diakon itu dianggap kongkonan, Pak. Loh, lek sampean penatua apa? Penatua itu pini tua, penak dianggap tua. Sehingga ndak ada yang berani ngongkon. Guyon Bapak Ibu. Lah kalau ada yang curhat seperti itu kan kita ndak bisa, oh iya iku aja ben-ben sing butuh sapa kan tidak bisa begitu. Ya kita harus mendinginkan suasana. Ya tidak apa-apa Pak, jangan ambil saja. Ya, mungkin beliau lagi lelah. Ya, tapi aku ya kesel, ya tidak apa-apa. Upahmu besar di surga. Akeh ae lek ngono. Ya, mendinginkan suasana seperti itu supaya bahasa Jawanya tidak kemeropok di dalam hatinya. Itu tidak semakin berkobar. Ya. Itu, jadi setiap kita melakukan kebaikan, jangan kaget ya, apabila kemudian ada kejahatan atau keburukan yang menyertainya. Dan itu tidak boleh mematahkan semangat kita untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan kebaikan sebagaimana Kristus contohkan. Ya.
Pelajaran yang kedua yang perlu kita petik atau bisa kita ambil adalah kebenaran yang diterima oleh bangsa Israel melalui para nabi telah disia-siakan. Bahkan para nabi dibunuh oleh bangsa Israel. Matius 21 ayat 33 dan 4 sampai dengan 46. Itu Tuhan Yesus melalui perumpamaan juga, perumpamaan tentang tuan tanah yang menanam anggur di kebun anggurnya. Lalu menyerahkannya kepada para penggarap-penggarap. Dan setelah tiba waktunya panen, ia menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk menagih hasil panenannya. Apa yang terjadi? Orang-orang kepercayaan tadi dibunuh, dilempari batu, dilempar keluar kebun anggur. Disuruh lagi yang kedua, diperlakukan dengan cara yang sama. Akhirnya sang tuan tanah tadi berinisiatif, akan kusuruh anakku, mungkin anakku lebih disegani. Si anak datang menagih hasil kebun anggur, diperlakukan dengan cara sama, dibunuh dan dilemparkan keluar ladang. Nah, perumpamaan ini menceritakan ya, bahkan di situ disebut orang-orang Farisi marah karena mereka merasa tersinggung ya, bahwa perumpamaan itu mengenai diri mereka. Ya, Matius 21 nanti penjenengan bisa baca. Yang hendak disampaikan Kristus di sini adalah bahwa ketika kabar sukacita, keselamatan, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui para nabi dengan berbagai-bagai cara ya, itu akhirnya ditampik oleh umat Israel. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang bukan hanya membunuh para nabi, tetapi juga dinubuatkan Kristus sendiri sebagai anak Allah pada akhirnya akan dibunuh di kayu salib. Sehingga disebutkan bahwa pada akhirnya keselamatan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Nah, mengutip sedikit Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi keselamatan itu akhirnya diambil dari bangsa Israel dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan Kristus akhirnya menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah, seolah-olah dari bacaan ini atau dari perumpamaan ini itu hanya membicarakan tentang umat Israel yang ada di Israel sana, di Timur Tengah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencoba menarik ini ke konteks kita. Bahwa kita ini adalah juga umat Israel rohani. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih sebagaimana Tuhan juga memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Kita dipilih untuk memperoleh keselamatan. Jadi sekali lagi kita ini adalah umat Israel rohani. Ya. Ketika kita dipilih sebagai umat Israel yang rohani, ya, kita seringkali, ya, atau di antara kita, ya, itu berlaku sebagaimana umat Israel yang tegar tengkuk. Jadi kita tidak berlaku sebagaimana Tuhan kehendaki, sehingga tidak ada bedanya antara yang Kristen dengan tidak Kristen. Tidak ada bedanya yang percaya kepada Kristus dan mereka yang anti Kristus. Ya. Tidak pernah ke gereja, jarang berdoa, apalagi membaca Alkitab, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan, sibuk ke sana kemari dengan hal duniawi dan mengabaikan yang rohani. Apakah orang yang semacam ini akan memperoleh keselamatan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedikit cerita lagi untuk menjelaskan firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin jenengan pernah mendengarkan. Di sini tidak ada yang namanya bejo, ya. Jadi saya pakai perumpamaan namanya bejo. Lek Pak Bejo itu teko, wegah.
Lah kok tekan kono ngerasani kene ngerasani kono. Memecah belah. Lah terus apike? Luwih apik nek dheke ora ono. Nah, seringkali kan ada ya yang seperti itu. Jenengan mungkin pernah mendengarkan. Iya, memang ada yang seperti itu. Nanti misalnya ada kerja bakti, datang sebentar, nyun sewu setor muka, ketokane nyambut gawe. Habis itu ditinggal gelendang, orang lain yang meneruskan. Ini tidak hanya berlaku di lingkungan gereja saja, mungkin juga ada di lingkungan kita, artinya di RT, mungkin di RW, di tempat pekerjaan kita, di mana mereka yang menyandang predikat sebagai murid-murid Kristus tidak hidup sebagaimana Kristus contohkan, tetapi sebaliknya. Dan ini menjadi batu sandungan. Ya, monggo nitip pirsa pada diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita ini masih menjadi gandum atau jangan-jangan kita menjadi ilalang seperti perumpamaan tadi. Matius 7 ayat 21 masih di kitab Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, di situ disebutkan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir roh jahat atas namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang-orang atas namamu? Maka ayat berikutnya disebutkan juga, enyahlah daripadaku, hai engkau segala pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu kalau sampai itu terucap pada diri kita. Kita tidak bisa matur kepada Tuhan, Gusti, kan kemarin saya sudah ikut jalan sehat, malah saya dapat hadiah, rice cooker misalnya. Bukankah saya juga sudah membantu pelayanan di gereja, sudah pisungsung. Tetapi bukan itu saja, tidak cukup. Kita diminta Tuhan untuk meneladan kepada Kristus. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25 yang tadi juga menjadi bacaan kita jelas menegaskan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Jadi bukan karena semata-mata statusnya sebagai orang Israel yang dalam pemaknaan kita ini adalah orang Israel rohani, tetapi yang sungguh-sungguh membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus dan meneladan kepada Kristus. Dialah yang akan memperoleh keselamatan. Roma 8 ayat 17. Untuk mengakhiri renungan kita ini, saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di tahun kira-kira 1995 di sidang Majelis Agung Istimewa. Waktu itu diadakan di Balai Wiyoto. Saya masih ingat betul Ketua Majelis Agung kita pada waktu itu almarhum Bapak Pendeta Profesor Sri Wismo Adiwawono. Beliau dalam salah satu sambutannya menyampaikan, ayo rewangono nyambut gawe, mikul bot repote pesamuan. Ojo nambah-nambahi penggawean. Artinya itu, mari kita bersama-sama membantu, memikul beban dari gereja. Bukan malah menambah pekerjaan. Ya, ini artinya satu himbauan ya kepada kita supaya kita itu hidup untuk menjadi manfaat, menjadi berkat bagi lingkungan kita, terutama di lingkungan kita sendiri, di gereja ini, di umat Tuhan ini, di antara umat Tuhan. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat bagi lingkungannya, bagi orang di sekitarnya. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang menjadi solusi bagi masyarakat atau lingkungan di sekitar dia. Jika kita belum bisa menjadi manfaat atau menjadi berkat, setidak-tidaknya jangan menambah berat. Dan kalau kita belum bisa menjadi solusi bagi lingkungan kita, setidak-tidaknya jangan menjadi masalah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bermanfaat, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451 ayat yang pertama dan kedua. Umat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Yesus Kristus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu di depan tahta-Mu. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kehidupan kami sekeluarga masing-masing. Kami boleh juga beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh belajar bahwa kami harus menjadi gandum-gandum, harus menjadi padi-padi yang bernas berisi. Dan bukan menjadi rumput ilalang yang menjadi pengganggu bagi sesama kami, terutama sesama kami seiman. Sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap menjadi gandum dan tumbuh subur yang bijinya, yang buahnya boleh dirasakan oleh sekitar kami. Jadikanlah kami ini ya Tuhan bermanfaat bagi lingkungan kami, bagi sekitar kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan di dalam kami bertindak, berbicara, berbuat, berlaku. Supaya kami ini selalu menjadi gandum-gandum Tuhan yang kesegarannya dirasakan oleh lingkungan kami. Tuhan, Allah Bapa kami, pada kesempatan malam hari ini, kami berdoa juga untuk warga jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Malang ini, yang menderita sakit dan kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan berkenan menilik, memberikan
kekuatan penghiburan, dan jika Tuhan berkenan juga memberikan kesembuhan. Kepada keluarga yang merawat, demikian juga tenaga medis yang terlibat, Tuhan juga kiranya berikan kemampuan supaya kuasa Tuhan pun juga boleh mengalir daripadanya. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang mungkin sedang dalam pergumulan apapun juga itu. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, terkait dengan hal apapun juga, ya Tuhan, kiranya Tuhan dan Roh Tuhan yang kudus berkenan hadir, memberikan solusi, memberikan ketenangan, damai, sejahtera di tengah-tengah mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, demikian juga para menteri. Berikanlah kebijaksanaan, ya Tuhan, pengertian di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kesejahteraan, kerukunan di dalam hidup, dan di dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Berikanlah kepada mereka juga hati yang takut akan Tuhan, sehingga perbuatan mereka, kebijakan yang keluar dari pemikiran maupun juga tindakan mereka, berdasarkan takut akan Engkau dan berguna bagi kami, rakyat Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk apa yang telah kami rencanakan di gereja ini, yakni perayaan 100 tahun ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di gereja kami ini, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Apa yang telah diupayakan panitia, apa yang sedang diupayakan panitia, dan terus sampai dengan perayaan nanti, Tuhan, kiranya berikan penyertaan, Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan dan pengertian, memberikan jalan keluar, solusi atas setiap persoalan yang terjadi, supaya di dalam kami merayakan 100 tahun gereja kami nanti, boleh ada sukacita, dan kami boleh merasakan kuasa Tuhan, kasih penyertaan Tuhan senantiasa, selalu, dan setiap saat tidak pernah berhenti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Apapun juga yang akan kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai kesudahannya. Demikian ya Tuhan, perkenankan kami mengakhiri doa kami sebagaimana Tuhan telah ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita, dengan memuji medley dari KJ 450 dan NKB 130. Hidup kita yang benar dan hidup yang jujur. Dimohon berdiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami bahwa kami ini pribadi-pribadi yang sudah Engkau berkati. Mampukan kami untuk selanjutnya terus belajar memberikan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan.
Berkati Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. PKJ 267, Damai di Dunia. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin.